Hai semuanya, saya telah menyusuri jalan yang menolong saya belajar tentang jalan perjanjian Kristus. Saya merasakan kasih Bapa Surgawi saat belajar tentang perjanjian yang kita buat untuk membantu kita hidup bersamanya lagi. Kalian tahu? Hei, ada yang terluka. Oh, hai kawan kecil. Oh, apa itu? Oh, Bisa saya bantu? Ada duri di kakimu. Nah, sudah. Hanya ada sedikit duri jika tetap di jalan itu. pasti menolongnya membuatmu marah. Mengapa begitu? Dia tidak berterima kasih. Oh, Sebenarnya daripada marah, saya malah merasa senang. apa? Senang? Ya, Saya harus cek dulu. Halo, nama saya Sister Porter dan saya senang bersama kalian hari ini. Kalian senang ada di sini hari ini? Ya, saya senang mendengar itu. Saya melayani di Presidensi Umum Pratama Gereja bersama Sister Wright dan Sister Browning. Kalian tahu apa artinya itu? Artinya, tiap hari kami berdoa untuk kalian dan setiap anak Pratama di seluruh dunia. Bapa Surgawi memberkati kami dengan kasih istimewa bagi kalian. Saya ingin bercerita tentang anak perempuan bernama Susan. Saat usia 7 tahun, keluarganya pindah sejauh 2000 mil. Beberapa minggu kemudian, dia berulang tahun ke-8 dan ingin dibaptis. Namun ayahnya bukan anggota gereja dan mereka belum kenal siapapun di cabang itu. Beberapa bulan kemudian, saat mereka mulai kenal orang-orang, mereka menemukan seorang kawan yang bersedia membaptis Susan. Hari itu dingin karena hujan di bulan November. Saat dia masuk ke ruang pertemuan, hanya ada beberapa orang yang menghadiri pembaptisan. Ibu, kakak, dan adiknya, dan beberapa kawan. Setelah pembaptisan, dia keluar dari air dingin itu, berjalan keluar ruang pertemuan dan menuruni tangga. Dan karena Susan meneteskan air dari kolam baptisan, dia jatuh di tangga itu. Sampai di bawah, dia bangkit, kaget dan memar, namun segera berpakaian dan keluar ke jalan untuk masuk ke mobil. Dia gemetar kedinginan, namun dalam hatinya dia merasa damai. Dia merasa hangat, dia tahu Bapa Surgawi mengenal dia. Bapa tahu keadaannya dan bangga karena dia membuat keputusan untuk dibaptis dan menjadi anggota gerejanya. Kalian tahu kenapa kisah itu dekat di hati saya? Itu karena nama depan saya Susan, dan ini cerita saya sendiri. Saya punya foto lain di sini. Kalian tahu ini siapa? Yesus. Yesus, saya suka itu. Saya senang kalian tahu. Bapa Surgawi begitu mengasihi kita sehingga dia mengutus Yesus ke bumi untuk memperlihatkan kepada kita caranya hidup dan membantu kita kembali hidup di rumah surgawi kita. Tahukah kalian bahwa Yesus mengenal kalian? Ya, Memang, dia mengenal nama kalian dan sangat mengasihi kalian. Dan dia diutus ke sini oleh Bapa Surgawi yang pengasih. Bapa Surgawi mengenal kalian. Saat berdoa bagi kalian, saya tidak tahu nama kalian semua. Saya tidak tahu mengenai kalian, namun Bapa Surgawi tahu. Dia tahu yang kalian suka lakukan, apa yang mudah dan sulit bagi kalian. Dia sangat mengasihi kalian dan ingin kalian bahagia. Yesus memberitahu kita cara terbaik untuk bahagia adalah dengan mematuhi 2 perintah terpenting. Apa sajakah itu? Victoria, bisa bantu saya bacakan firman yang Yesus sampaikan kepada kita? Apa 2 hal paling penting yang dapat kita lakukan agar bahagia? Victoria akan membaca dari Matius pasal 22 ayat 37 hingga 39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu
dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terima kasih, Victoria. Mari lakukan sesuatu untuk membantu kalian mengingat perintah yang pertama dan kedua. Yang pertama adalah kita mengasihi Allah. Mari menunjuk dan menatap ke surga. Semua bisa melakukannya. Kasihi Allah dengan segenap hati, daya, akal budi, dan kekuatan kita. Jadi kita mengasihi Allah, lalu rentangkan lengan, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Kasihi sesama, siapa sesama itu? Semua orang. Semua orang, terima kasih. Mari lakukan lagi. Perintah yang pertama adalah mengasihi Allah. Dan yang kedua adalah mengasihi sesama. Terima kasih, Victoria. Hari ini kita akan belajar cara kita dapat memperlihatkan betapa kita sangat mengasihi Dia. Dan bagaimana kita mengasihi sesama. Saya ingin bertanya, bagaimana kita memperlihatkan kepada Bapa Surgawi bahwa kita mengasihi Dia? Kita dapat berdoa. Ya, kita dapat berdoa. Ikutlah aku. Ikutlah aku. Ini semua bagus. Saya belajar banyak, ya. Kitab suci. Kitab suci. Itu bagus, ya. Berpuasa. Berpuasa, bagus, ya. Pergi ke gereja. Pergi ke gereja, terima kasih, ya. Mengundang orang lain datang kepada Kristus. Undang orang lain datang kepada Kristus. Kalian bergantian. Membantu yang kesepian. Membantu yang kesepian, terima kasih. Berdiri di tempat-tempat kudus. Berdiri di tempat-tempat kudus, saya suka itu, ya. Berdoa. Berdoa, bagus sekali. Mematuhi firman kebijaksanaan. Mematuhi firman kebijaksanaan, ya. Bertobat. Bertobat. Saya belajar banyak dari kalian hari ini. Ini cara-cara indah untuk memperlihatkan betapa kita mengasihi Bapa Surgawi. Di kitab Mormon, Raja Benyamin mengajarkan bahwa saat kita melayani sesama, kita melayani Bapa Surgawi. Jadi, perintah yang pertama dan kedua seiring sejalan. Waktunya untuk mencari teman. Saya memperlihatkan kasih kepada Bapa Surgawi dengan menaati perintahnya. Dia memperlihatkan kasih-Nya dengan membuat jalan kembali kepadanya melalui Yesus Juru Selamat kita. Saya memperlihatkan kasih kepada Bapa Surgawi dengan melayani di rumah. Lihat, saya merapikan tempat tidur kakak saya. Terima kasih, tapi saya masih di sini. Hai, saya Sister Browning dan kita di sini bersama kawan-kawan saya, Rosalie, Kate, dan Matt. Mau pergi bersama saya? Tentu. Kawan-kawan yang menyaksikan mau pergi bersama saya? Bagus, kita tidak akan pergi jauh namun ini tempat yang istimewa. Mari lihat. Ini sebuah keluarga. Saya ingin kita mengamati gambar ini dan memperhatikan bagaimana kita dapat membantu. Apakah itu oke? Dan kawan-kawan yang menyaksikan, kalian bisa melakukan yang sama. Rosalie, apa yang kamu lihat? Anak lelaki itu kesulitan karena ada lubang di kantong sampahnya. Ya, dia kesulitan karena sampahnya bertebaran, betul? Yap, Bagaimana kamu dapat menolongnya? dengan menutup lubangnya. Menutup lubangnya, ide bagus. Mungkin mengambilkan kantong baru, betul? Dan pindahkan sampahnya ke kantong yang baru. Saya suka itu. Matt, apa yang kamu lihat? Saya lihat kakek perlu air, dan mungkin bisa kita ambilkan segelas air atau susu atau apapun itu. Saya suka itu. Kita bisa tuangkan segelas lagi, bukan? Untuk minum. Dan Kate, apa yang kamu lihat? Saya lihat air bagnya tumpah. Jadi mungkin kita bisa matikan airnya atau bantu cuci piring. Ide yang bagus. Menurut kalian bagaimana perasaan anggota keluarga ini jika kalian menawarkan bantuan? Rosalie, bagaimana perasaan mereka? Baik, Mereka suka itu. Kate, menurutmu? Senang. Senang. Matt, bagaimana menurutmu? Gembira. Baik, senang, gembira. Kate, bagaimana perasaan Bapak Surgawi saat kamu melayani keluarga ini? Dia akan merasa senang dan terhibur bahwa dia tahu saya ingin menjadi seperti dia. Pastinya. Pernyataan indah, Kate. Dia sangat senang karena kamu mencoba menjadi seperti dia.
Terima kasih telah mengajari bagaimana kita dapat menceriakan rumah kita dan menemukan cara-cara untuk melayani. Kita belajar saat membantu orang lain, kita menjadi lebih seperti Juru Selamat dan menjadi lebih dekat dengan mereka yang kita layani. Mengamalkan kedua perintah utama, mengasihi Allah dan sesama. Nah, mari dengar dari anak-anak Pratama lain di seluruh dunia. Dengarkan baik-baik dan bagaimana perasaan kalian saat mendengarkan mereka. Dan bagaimana kita dapat terilhami untuk bertindak. Halo, saya Sister Wright dan saya di Filipina bersama kawan-kawan saya dan memiliki pertanyaan untuk mereka. Brielle, bagaimana kamu merasakan kasih Bapa Surgawi? Waktu saya berdoa, terkadang saya merasakan roh. Merasa aman dan nyaman. Saya mengasihinya. Rasanya baik. Bahagia. Apa yang kalian lakukan untuk berbagi kasih Bapa Surgawi dengan orang lain? Berbagi semua barang saya dengan sepupu saya. Mengatakan saya sayang kamu. Berbenah. Saya tidak tahu. Kamu tahu kamu telah melayani saya? Saya gugup mengenai wawancara ini dan kamu datang dan membuat saya tertawa. Pernahkah terpikir bahwa tertawa dapat menjadi pelayanan? Kapanpun saya dan saudara saya bertengkar, kami coba untuk saling mengerti dan memaafkan. Suatu kali di gereja, seorang gadis kecil tersandung di tangga. Dan saya coba menghiburnya. Bersikap baik, memberi makanan, berbagi payung, dan semua yang seperti itu. Pelukan, kecupan. Pelukan, kecupan, berbagi payung, saya suka itu. Terima kasih. Saya rasa kamu melakukan itu, bukan? Hai semuanya, saya Sister Tracy Browning bersama kawan-kawan saya di Trinidad yang indah. Bagaimana kalian tahu Bapa Surgawi mengasihi kalian? Saya tahu Bapa Surgawi mengasihi saya karena Dia menjaga kita dan melindungi kita dari semua mimpi buruk kita. Karena Dia mengutus putranya Yesus Kristus untuk mati bagi kita. Dia mengasihi kita dan Dia mengutus Yesus Kristus untuk mati bagi kita di kayu salib. Dia mengutus Yesus mati bagi kita di kayu salib. Terima kasih. Bagaimana kalian mengasihi Bapa Surgawi, Ethan? Saya menunjukkan kasih saya bagi Bapa Surgawi dengan mendoakan setiap hidangan dan melindungi orang lain meskipun mereka dirisak. Oh, kamu pelindung dan kamu berdoa. Itu bagus. Setiap pagi kami mengasihi Dia dan berdoa bagi Dia dan berbicara kepadanya. Dia mengasihi kita saat kita baik di sekolah. Ya, Dia suka saat kita memilih untuk cerdas dan menggunakan kecerdasan kita. Bagaimana menunjukkan kasih bagi sesama? Dengan membantu mereka. Kita bisa membersihkan kebun mereka. Kita bisa kelak menjadi orang yang bantu orang lain. Seperti juru rawat, atau dokter, atau apapun, polisi. Oh, saya suka. Kita bisa pilih profesi jadi penolong. Edison, bagaimana kamu mengasihi? Saling memperlakukan dengan baik. Oh, itu kebenaran yang hebat, Edison. Yesus adalah Putra Allah. Saat saya marah atau sedih, Dia membantu saya merasa lebih baik. Saya merasakan kasih Juru Selamat. Dia mengasihi kita semua bahkan jika kita berbeda. Andai saya bertemu Yesus, hal pertama yang akan saya katakan adalah berterima kasih kepadanya untuk semua hal yang baik.
ingin ikut Yesus karena Dia teladan yang sempurna. Dari Yesus saya belajar untuk bersikap ramah. Saat saya merasakan kasih Juru Selamat, rasanya seperti Dia memeluk saya. Yesus mengasihi saya dan saya mengasihi Dia. Saya percaya akan kasih Yesus Kristus, Juru Selamat. Saat mencoba menjadi seperti Juru Selamat serta membantu dan melayani orang, saya merasa hangat di hati. Dan saya berharap semua orang di dunia bisa seperti Dia. Saya mengasihi Bapa di surga dengan bersikap baik kepada yang tidak menyukai saya. Kadang itu tidak mudah dilakukan. Saya tahu Bapa Surgawi mengasihi saya karena Dia memberi kita Yesus agar kita kembali kepadanya. Tanpa Yesus, kita celaka. Kita akan tersesat. Tak ada hubungan dengan celaka. 14, 15, 16, 18. Saya menunjukkan kasih saya kepada Bapa dengan membayar persepuluhan saya, agar orang lain bisa mendapatkan berkat Injil. Tadi sampai di mana ya? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, lebih baik. Apa yang kamu lakukan? Sekarang penjelajah lain bisa menikmati jalannya. Hah? Menikmati apa? Hah? Tak apa-apa. Saya tidak menyakitimu. Ya, begitu. Ya. Hati-hati, kamu tidak tahu dari mana. Bisa jadi berjamur. Nah, begitu kawan kecil. Mengapa kamu begitu baik? Orang tidak tahu apa yang kamu lakukan. Burung kecil itu dan Bapak Surgawi tahu. Kamu pun tahu. Lagu apa itu tadi yang kamu senandungkan? Itu lagu tentang bagaimana Yesus ingin kita saling mengasihi seperti Dia. Itu sebabnya kamu begitu baik. Dan karena itu membuat saya senang. Kita punya cara berbeda untuk mengasihi dan membahagiakan orang lain. Saya membuat orang lain senang dengan musik saya. Bagaimana perasaanmu karenanya? Saya merasa hangat dan ingin berdansa. Itu perasaan saya saat membantu orang lain. Saya suka perasaan itu. Saya juga burung tukan. Namaku Louis. Oke Louis, saya Jane. Mari ikuti teladan Yesus bersama-sama. Ayo. Oke. Kalau kamu bisa, burung tukan juga bisa. Oh, hei, tunggu. Tidak, dia keluar dari sarangnya. Jane, kita harus, Jane, bisa bantu? Jane? Tidak, diam. Diam di tempat. Jangan bergerak. Tidak, lihat itu, tidak. Halo semuanya, saya Sister Wright. Terima kasih Ulysses dan Taisley sudah bergabung. Kalian bisa memainkan alat musik? Ya. Bisa? Alat musik apa? Saya main flute. Kamu main flute? Bagus. Kalau kamu? Saya main perkusi dan drum pad. Hebat. Tahu ini alat musik apa? Itu xylophone.
Benar, xilofon. Mau memainkannya? Ya. Oke. Di kertas ini ada beberapa not musik yang saya mau kalian mainkan. Mau mencobanya untuk saya? Bagus, bagus sekali. Paisley? Bagus, terima kasih. Sekarang saya akan memainkan not-not yang sama itu, dan saya ingin kalian memperhatikan apa yang terjadi di benak kalian. Oh, itu sepertinya. Kenal melodinya? Ya. Saya rasa kalian kenal. Angkat tangan kalian kalau kalian mendengar kata-kata "Aku anak Allah" di benak kalian. Saya juga dengar. Meskipun kata-katanya tidak diucapkan, bukan? Terima kasih telah bergabung. Kalian boleh duduk kembali. Tahukah kalian bahwa ini salah satu cara Roh Kudus dapat berbicara kepada kalian? Dia dapat menaruh pikiran atau kata-kata di benak kalian. Perkataan ini dapat membimbing dan menghibur kalian, dapat menjadi imbauan atau peringatan, lakukan ini atau jangan lakukan itu. Bahkan mengajarkan kebenaran, misalnya bahwa kalian adalah anak Allah. Roh Kudus juga dapat mengilhami kita dengan cara-cara kita dapat saling melayani dan membantu membangun kerajaan Allah. Mari saya tunjukkan cara kerjanya. Sophia dan Sam, kalian bisa bantu saya? Ayo ke sini. Saya senang kalian di sini. Saya ingin kalian berdua dan semuanya meluangkan waktu dan merenung, atau kalian bahkan bisa berdoa dalam hati dan minta Bapa Surgawi membantu kalian memikirkan cara kalian dapat melayani seseorang. Lalu dengarkan dan lihat apa yang terjadi dalam hati dan pikiran kalian. Apa Roh Kudus mengajari kalian sesuatu? Ya? Sekarang, luangkan waktu untuk menggambar sesuatu atau menulis mengenai gagasan yang kalian terima dan cara-cara kalian dapat melayani orang lain. Roh Kudus dapat mengilhami kita dan memberitahu apa yang dapat kita lakukan untuk menjadikan dunia tempat yang lebih baik. Sophia, itu bagus sekali. Saya lihat kamu menggambar seseorang yang membantu orang lain. Mungkin kawan-kawan kita di rumah juga sedang menggambar seseorang yang dapat mereka layani. Mungkin anggota keluarga, mungkin teman, atau bahkan tetangga. Ada penggambar hebat di sini bersama saya hari ini. Saya yakin kawan-kawan di rumah juga membuat gambar yang hebat. Bukan begitu? Ya. Mungkin ada yang tidak menggambar, tapi hanya menuliskan kata-kata. Roh Kudus telah memberi kesan di benak kalian apa yang dapat kalian lakukan. Oh, Sam sepertinya sudah selesai juga. Sophia, mau berbagi dengan kawan-kawan kita? Kamu menggambar apa? Dan ceritakan cara-cara kamu dapat melayani orang lain. Angkat gambarmu agar terlihat. Saya menerima di pikiran saya bahwa kita dapat menolong orang lain dan membawa mereka kepada Kristus. Dan saya senang melakukannya karena saya dapat teman baru. Bagus, saya juga suka dapat teman baru. Menyenangkan ya. Terima kasih. Bagaimana denganmu, Sam? Untuk gambar saya buat gambar diri saya dan menaruh kata-kata. Saya sungguh mendapat perasaan yang baik. Dan itu yang saya tuliskan di gambar saya. Karena saya sungguh mendapat perasaan yang baik saat itu. Bagus. Itu cara Roh Kudus berbicara kepada kita dengan perasaan baik dalam hati, bukan? Saya suka itu dan gelembung pikiran itu kreatif sekali. Saya bersaksi bahwa Bapa Surgawi mengasihi kalian. Dia mempercayai kalian, Dia membutuhkan kalian. Pelayanan kalian menciptakan perbedaan besar di dunia sewaktu kita bersiap bagi kedatangan kedua Juru Selamat.
Saya tahu Allah mengasihi saya karena Dia memberi kita binatang. Saya sangat menyayangi Sparky. Namun, saya tidak suka bau napasnya. Saya tahu Bapa Surgawi mengasihi kita dan saya merasakan kasih-Nya melalui kawan-kawan yang baik. Tepat sekali. Peluk. Menyenangkan sekali meluangkan waktu bersama hari ini. Saya ingin kalian tahu bahwa Bapa Surgawi mengasihi kalian. Dia mengutus putranya, Yesus Kristus, untuk membantu kita semua kembali kepadanya. Tidak masalah kalian dari mana atau apa yang terjadi dalam hidup kalian, Bapa Surgawi dan Yesus Kristus melihat dan peduli akan diri kalian. Kita dapat memperlihatkan kasih kepada Bapa Surgawi dan Yesus dengan mengasihi orang lain. Saling berbuat baik, bahkan yang kecil, dapat menciptakan perbedaan besar di dunia. Hai Jane. Wah, sampai juga di rumah. Dan saya membawa kawan. Waduh, Jane, kapan terakhir kalinya kamu cuci kaos kakimu? Masih tercium juga. Lebih baik. Kalian penjelajah juga. Betul, kita bersama ada di Jalan Perjanjian. Saya Sister Porter. Dan saya Sister Wright. Saya Sister Browning. Kalian bersaudara? Betul sekali. Kelihatan ya? Ya. Jadi, ceritakan tentang perjalananmu, Jane. Saya belajar tentang perjanjian kita dengan Bapa Surgawi, dan mengasihi adalah cara kita mengikuti Yesus. Jalan perjanjian menuntun ke rumah surgawi. Ya, jalan perjanjian Kristus itu seperti lingkaran. Kita semua hidup bersama Bapa Surgawi sebelum datang ke bumi. Bertahan di jalan perjanjian membawa kita kembali hidup bersama Bapa Surgawi dan Yesus. Apa yang membantumu bertahan, Jane? Saya dapat bantuan dan dorongan dari keluarga dan kawan-kawan. Buku penuntun anak membantu saya membuat gol dan tumbuh menjadi lebih seperti Yesus. Bagus sekali, Jane. Apalagi yang kamu pelajari? Jika saya ikuti dorongan Roh Kudus, saya dapat merasakan kasih Bapa Surgawi, dan itu membuat saya senang. Itulah kebenaran. Ya, Bapa Surgawi mengasihi kita dan ingin kita bahagia. Jika mengasihi orang lain seperti Yesus, kita menyebarkan kebahagiaan itu. Hei, saya merasa hangat dan bahagia lagi. Mungkin saya bisa mengikuti jalan perjanjian dan ramah. Kita semua bisa. Terima kasih kepada semua yang telah hadir. Ingatlah untuk membantu orang lain merasakan kasih Bapa Surgawi dan Yesus. Bagikan kebahagiaan yang terdapat di jalan perjanjian. Tetaplah di jalan perjanjian. Dadah kawan-kawan. Dadah. Jangan lupa cuci kaos kaki. Stay put. Good. Now. No. You're like made of grease. Come on. It's fine. I'm not going to get you this time. I'm just not going to do it. Okay. That's way too close. Way too close to the edge. I will sit on you like an egg.